Suatu desa terdapat dua rumah yang saling berhimpitan, yaitu rumah nomor 11 dan nomor 12. Rumah nomor 11 dihuni oleh Dara dan saudaranya Cindy, sedangkan rumah nomor 12 dihuni oleh Arlin. Suatu hari, Arlin pulang setelah sekian lama merantau, kurang lebih 3 tahun lamanya. Keesokan harinya, Arlin sedang bersih-bersih halaman. Alangkah terkejutnya Arlin melihat di samping rumahnya sudah terbangun tembok yang melebihi batas tanah Arlin. Dan dari sinilah sengketa dimulai. Pak, hati-hati. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga nih. Sampai juga. Assalamualaikum. Halaman kotor, lama nggak disapu juga. Tembok-tembok ini juga banyak rumput. Ini temboknya siapa? Kok baru sadar? Kan namanya nggak ada ini tembok. Siapa ya ini? Tahsu. Ya, tahsu mbak, tahsu. Monggo. Berapaan nih mbak? Itu kedelainya 10 ribuan. Mbak ini tahsu pesanan ya? Iya. Iya mbak. Berapa ini mbak? Ini 10.000, ini 8.000 mbak. Bentar deh. Bentar. Mbak tahu nggak bangunan tembok ini punya siapa? Oh kayaknya itu punya Ibu Dara deh mbak. Ibu Dara siapa ya? Ibu Dara tuh pendatang baru. Oh gitu. Iya. Baru tahu saya. Berapa tadi mbak? 10.000 mbak. Iya ini ya. Oh iya. Makasih ya mbak ya. Ini mbak. Tahsu. Duh nggak bisa dibiarin ini. Mereka udah masuk wilayah kita. Udah nyampe tanah aku juga. Pokoknya nanti aku mau ke rumahnya Mbak Dara deh. Buat nyelesain. Kok bisa sih? Nggak tahu kalau itu wilayahnya aku. Aku harus ke Mbak Dara deh kayaknya. Arlin langsung mendatangi rumah Dara untuk menanyakan perihal penyerobotan tanah tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dara ya? Iya. Saya tetangga sebelah. Oh iya, Permisi ya mbak. silahkan duduk mbak. Oh iya, terima kasih Mbak Dara. Iya. Diminum mbak. Iya, makasih ya mbak. Ya, ada apa ya mbak Arlin ya? Jadi gini mbak. Mbak Dara di sini sudah lama. Kok saya baru tahu ya mbak? Oh, sudah lama sih mbak. Saya kurang lebih saya menempati rumah ini 1 bulan ya. Mbak Arlin, ada apa ya mbak? Oh enggak. Jadi kan saya kan belum tahu Mbak Dara ya. Jadi Mbak Dara kan pendatang baru kan di sini. Jadi Mbak Dara, saya mau ini Mbak Dara mau mempertanyakan masalah yang di belakang, tembok belakang yang Mbak Dara bangun. Sepertinya melewati batas deh Mbak. Batas tanah saya gitu. Enggak sih ya mbak, soalnya itu saya tuh bangun itu sudah minta ini sih mbak, minta keterangan, terus juga dari kakak-kakak saya sama mbak-mbak saya juga ngomongnya tanah ini sudah pas mbak. Oh gitu ya. Tapi Mbak Dara nggak tahu ya kalau Mbak Dara itu bangun tembok itu udah melebihi batasnya saya gitu. Menurut saya sih enggak mbak, soalnya kan batas dari tanah saya kan
Itu pohon yang depan rumah Mbak itu. Pohon mangga tuh ya Mbak, depan rumah Mbak, itu batas dari tanah saya Mbak. Lalu bagaimana ya Mbak ya solusinya? Soalnya itu Mbak Dara sudah melewati batas tanah saya loh. Enggak Mbak, itu sudah dari nenek moyang saya, itu udah ngomong kalau batas tanahnya itu pohon mangga depan rumah Mbak. Tapi saya punya sertifikasi. Ada apa ya? Saya tetangga belakangnya. Oh, ada masalah apa ya Mbak? Jadi gini Mbak, di belakang itu tembok itu batasnya itu sudah melebihi tanah saya gitu yang dibangun. Oh, pembangunan baru yang di belakang itu? Iya benar. Tapi itu kita bangunnya sudah sesuai patokan yang ada di situ Mbak? Iya, sesuai patokan kalau menurutnya Mbak ini. Tapi Mbak ini sudah melewati batas tanah saya. Karena dari dulu kita emang patokannya pohon mangga yang ada di situ Mbak. Tapi saya punya sertifikatnya loh Mbak. Gini ya Mbak Arlin, saya tuh nggak mau tahu. Jadi kita tuh udah benar, kita bangun rumah itu udah sesuai dengan patokan mangga itu Mbak. Lalu solusinya bagaimana Mbak? Sedangkan saya sudah mempunyai sertifikat, sedangkan Mbak ini hanya berpatokan pohon mangga saja. Saya nggak mau tahu ya Mbak ya, yang penting saya tuh udah benar, itu patokannya itu sudah pohon mangga. Jadi saya juga benar Mbak, saya sesuai sertifikat. Kalau Mbak-mbaknya ini membangun tembok itu udah melebihi batas tanah saya. Gimana Mbak solusinya? Mau saya bongkar atau mau membeli sebagian tanah yang sudah Mbak bangun tembok? Lo ya gak bisa dong. Gimana dek? Gak bisa Mbak Arlin. Ini ya sudah sesuai kesepakatan keluarga. Itu jadi patokannya tuh pohon mangga. Saya juga sesuai sertifikat saya. Mbaknya nggak percaya? Ya enggak lah Mbak. Sudah benar Ya kok. sudah deh, kalau nggak percaya saya pamit pulang dulu. Makasih ya Mbak. Gimana sih? Jelas banget tau. Nah, gimana sih? Kan sudah batasnya rumahku. Oh ini yang dimaksud dengan patokan pohon mangga. Iya sih bener. Tapi kan aku ada sertifikatnya. Pokoknya besok aku harus ke Pak Kades saja. Nggak tahu deh. Arlin langsung menemui kepala desa untuk melakukan konsultasi mengenai permasalahannya dengan Dara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Silakan Bu. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu. Jadi saya kan lagi ada masalah. Apakah saya bisa bertemu dengan Pak Kades? Ya bisa. Tunggu sebentar ya Bu. Saya panggil Pak Kades saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba ada keperluan apa? Jadi gini Pak, tadi ada warga ini menemui Bapak, apakah Bapak bisa? Bisa dipanggilkan ke sini aja. Mari ikut saya Mbak ke ruangan Pak Kades. Silakan masuk. Duduk sini Pak. Ya, mari. Ada keperluan apa? Jadi gini Pak, saya langsung saja ya Pak ya, Iya. mengenai permasalahan yang sedang saya alami. Jadi saya di sini mau ini Pak, mau menciptakan kronologi permasalahan saya Pak. Iya. Jadi kan saya kan sudah saya ini merantau Pak sudah lama. Terus kemarin saya kembali dan tidak sengaja itu saya melihat kan di belakang rumah saya itu ada tembok gitu Pak. Nah itu temboknya itu punya warga baru dan
Temboknya tersebut tuh menyerobot tanah saya menurut Oh, saya. yang seharusnya punya ibu. Iya benar. Tapi waktu saya ke rumahnya, kita malah berdebat mengenai patokan pohon mangga. Di sini saya juga punya sertifikat Pak mengenai luas tanah saya. Boleh dicek. Iya. Iya. Baik. Ini aja tadi. Bisa nanti kesini lagi sambil menunjukkan badannya. Diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Ini dibawa dulu aja ya, nanti bawa lagi. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Di bandara apa udah tahu? Saya panggil ke sini alamatnya apa? Iya Bapak, di mana Bapak? Ini bandara. Karena kemarin malamnya ada kesini memberikan berkas-berkas ke saya juga karena ada penyerobotan katanya. Saya ingin kalian berdua menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan. Ini bagaimana tanggapan bandara? Jadi gini Bapak, sebenarnya saya mau cerita terkait dengan anak saya Pak. Ya. Jadi saya itu memang bertempat tinggal di sana itu sudah lebih dari 1 bulan Bapak, dan sudah direnovasi juga Bapak yang di belakang. Dan kebetulan pada saat itu katanya sesepuh saya, tanah saya itu batasnya itu emang di pohon mangga Bapak. Jadi pohon mangga itu pas di depan rumahnya Mbak Arlin. Dan menurut saya itu tidak menerobos tanah dari Mbak Arlin Bapak. Karena Mbak Arlin kemarin sudah menceritakan adanya negosiasi yang nggak ada hasil dan Mbak Arlin mempunyai bukti fisik. Gini aja, saya punya teman yang tahu mengenai masalah pertanahan seperti ini. Jadi besok bisa kesini lagi, sekaligus teman saya panggil ke sini. Gitu. Itu saja. Terima kasih. Mungkin untuk besok itu jam berapa ya Pak? Sekitar jam 8 saya sudah ada di kantor sini. Bisa kesini mulai jam 8. Baik Bapak, saya mau pamitan pulang Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mari. Setelah melakukan konsultasi, keesokan harinya, kepala desa memanggil ahli hukum agraria untuk ke kantor desa, begitupun juga dengan Arlin dan Dara. Oh iya, saya ada perlu sama Pak Sufyan di ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Kades. Pak Kades gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gini, saya tuh ada masyarakat yang bersengketa masalah tanah. Ya gimana Pak Kades? Kan Bapak Subyandi ini yang lebih tahu lah masalah persengketaan tanah atau pertanahan ini. Jadi hari ini nanti sekitar jam 8 atau jam 9 masyarakat saya yang bersengketa itu mau ke sini. Apa Bapak bersedia menolong warga sini? Oke
Oke, siap-siap Pak Kades. Di mana Pak Kades tempatnya? Di balai desa, di depan aja. Nanti saya tunggu di depan. Gitu. Gimana? Baik-baik, kebetulan hari ini saya lagi kosong nih, gak ada kegiatan. Jadi itu lagi saya langsung ke sana ya Pak Kades. Siap. Terima kasih Pak Kades. Itu saja ya. Saya tunggu di balai desa Pak. Siap. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya perkenalkan dulu ya, ini Bapak Supiandi, terus keluarga saya ini Mbak Arlin sama Mbak Dada. Ini mereka berdua yang bersengketa masalah pertanahan. Bapak yang lebih tahu bisa langsung ditangani, mbak-mbaknya bisa ditanyakan langsung ke Bapak. Mungkin saya tanya terkait maksudnya bermasalah seperti apa ini itu ya. Jadi gini Pak, saya kan waktu itu lagi merantau, terus saya waktu balik ke rumah tiba-tiba sudah ada bangunan tembok. Nah itu temboknya miliknya Mbak Dara, tapi melewati batas rumah saya. Kok bisa tahu? Iya Pak, karena saya kan sudah mempunyai sertifikatnya dan itu saya tahu luas tanahnya saya. Terus Mbak Dara gimana Mbak Dara? Jadi gini Pak, saya itu bangun rumah itu udah lebih dari 2 bulan. Jadi saya tuh menempati itu udah lebih dari 1 bulan Pak. Terus emang batas tanah saya, rumah saya itu emang katanya sesepuh itu emang itu Pak, pohon mangga depan rumahnya Mbak Arin. Nah jadi menurut saya tidak ada masalah Pak, karena memang itu sebagian dari hak saya. Jadi Mbak Dara memang punya sertifikat juga. Saya tidak berpatokan pada sertifikat Pak, saya berpatokannya itu pada pohon mangga. Jadi memang udah turun temurun gitu Pak, kalau misalkan patokannya itu pohon mangga. Berarti nggak ada ini ya, nggak ada sertifikat dari pihak Mbak Dara. Tidak ada. Jadi cuma berpatokan pada pohon mangga seperti itu. Jadi saya jelaskan dulu ya biar kalian paham yang mana yang merasa diserobot ataupun mana yang benar. Jadi benar kata Barlin yang punya sertifikat kan ya, dalam regulasi ataupun aturan yang ada di Indonesia itu yang diakui terkait hak milik tanah itu sertifikat seperti itu. Jadi bukan pohon mangga atau beratakan, tapi sertifikat itu yang ada dalam aturan gitu. Karena sertifikat itu merupakan hak terkuat gitu. Selain itu tidak diakui dalam aturan yang ada gitu. Dan juga saya menjelaskan sanksinya ya. Sanksi bagi penyerobotan tanah itu yang menurut Perpu nomor 51 tahun 1960 itu tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin atau penyerobatan itu bisa dipenjara selama 3 bulan itu Mbak Dara. Jadi saya jelaskan kembali karena Mbak Arlin yang punya sertifikat dan Mbak Dara hanya berpatokan pada pohon mangga gitu. Jadi benar Mbak Arlin merasa diserobot seperti itu Pak Kades. Jika memang sudah sesuai dengan sertifikat gitu lahannya atau luasnya gitu. Ya saya kembalikan Pak Kades ya, gimana Pak Kades, ini kan masyarakatnya sampean Pak Kades seperti itu. Saya cuma memberikan pencerahan gitu ya pendapat saya dan cuma minta tolong seperti itu ya Pak Kades terkait mau diselesaikan di sini ya saya kembalikan Pak Kades itu ya.
Ya sudah Pak Kades. Ini pendapat saya terkait masalah warganya Samian. Jadi selebihnya saya serahkan kepada Pak Kades. Jadi saya pamit dulu ya Pak. Ya. Semoga cepat kelar ini masalahnya. Terima kasih banyak sudah Iya, bisa baik. membantu. Soalnya ntar lagi saya ini masih ada kegiatannya. Mohon maaf Oh, Pak. ada panggilan lagi. Iya. Masih Pak. Mari. Jadi ini bapaknya karena tadi udah ada dari penilaian ahli begitu, jadi banyak gimana? Saya masih oke sih Pak dengan itu apa namanya patokan pengemanda yang kemarin itu. Jadi menurut saya juga punya hak Pak atas itu. Saya juga punya hak atas tanah yang katanya diserobot. Soalnya kan patokan dari tanah saya itu kan pohon mangga Pak. Iya. Enggak, Mbak Raninya gimana? Saya tetap juga kekeh dengan pendirian saya Pak. Karena kan saya sudah mempunyai bukti yang kuat. Kalau emang kayak gitu, kalian berdua bisa ke kantor advokat. Mungkin di sana ada fasilitas mediasi. Bisa jadi di sana kan ada juga mediatornya juga. Jadi lebih enak kalau kalian ke sana, bisa diselesaikan di sana, biar sama-sama adil nantinya gitu. Daripada di pengadilan biayanya lebih mahal dan membuang waktu, bisa diselesaikan di sana sama mediator secara mediasi nanti gitu. Baik Pak, kalau begitu saya pamit dulu. Mau juga pamit Pak. Ya, Terima kasih ya Pak. sama-sama. Saya sebagai kepala desa di sini harus menyelesaikannya seperti ini ya. Enggak Pak. Harus. Karena kedua belah pihak masih belum menemukan kata mufakat, kepala desa menyarankan untuk datang ke kantor advokat. Dengan bantuan mediator, kepala desa berharap permasalahan Dara dan Arlin selesai. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya Bu, kemarin saya disuruh Pak Kades ke sini. Jadi saya dan Mbak Dara ini ada masalah mengenai terkait sengketa tanah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfiatul Zahra SHMA selaku mediator di kantor ini. Monggo dipersilakan Mbak perkenalan. Iya Bu, nama saya Arlin Istidana. Saya dari air dari mana? Baik, saya jelaskan dulu ya Mbak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 Ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal sengketa atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan para pihak, sengketa atau perbedaan pendapat diselesaikan melalui bantuan penasehat ahli maupun mediator. Mediasi ini merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak saling berdialog dan berunding untuk mencapai kesepakatan. Adapun tata tertib untuk memulai mediasi kali ini, yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan. Yang kedua, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh menyerang balik, baik kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Dan yang terakhir, tidak boleh memainkan HP. Monggo dipersilakan untuk Mbak Arlin untuk menyampaikan keterangannya. Baik Bu, jadi begini Bu. Saya dan Mbak Dara ini mempunyai masalah mengenai pembangunan tembok yang dibangun oleh Mbak Dara 1 bulan yang lalu itu melebihi batas tanah milik saya. Di sini saya juga mempunyai sertifikat di mana di sertifikat saya ini sudah mencakup luas tanah saya. Sedangkan Mbak Dara hanya berpatokan dengan pohon saja, Bu. Seperti itu. Sudah Mbak. Sudah. Dipersilakan Mbak Dara menyampaikan keterangannya. Ya, jadi gini Bu, saya itu bangun tembok yang mana
dari tembok yang saya bangun itu katanya menyerobot tanah dari Mbak Erlin. Tapi menurut saya itu enggak, Bu. Soalnya dari sesepuh saya itu mengatakan bahwa luas tanah dari tanah saya itu memang batasnya itu adalah patokannya itu di pohon mangga depan rumah Mbak Erlin. Apakah sebelumnya telah menempuh alternatif penyelesaian sengketa lainnya, Mbak? Iya, sudah Bu. Seperti negosiasi, konsultasi, dan juga penilaian ahli. Dari penilaian ahli tersebut, keterangannya bagaimana? Jadi dari keterangan penilaian ahli sendiri sudah mengatakan bahwasanya bukti yang kuat ialah dengan sertifikatnya. Selanjutnya, Mbak Erlin dan Mbak Dara, saya beri kesempatan untuk mengusulkan sebuah penyelesaian sengketa ini. Dipersilakan untuk Mbak Erlin untuk menyampaikan usul dari pemecahan sengketa ini. Ya, jadi Mbak Dara, seperti yang saya katakan di awal, saya menawarkan bagaimana tembok itu apakah dibongkar atau Mbak Dara membeli sebagian tanah yang sudah dibongkar. Bagaimana dari Mbak Dara? Ya begini saja sudah Bu, karena yang ditawarkan sama Mbak Erlin itu tadi membongkar atau membayar, karena memang sudah terlanjur saya bangun, jadi saya bayar dari tanah yang sudah saya serobot. Jadi dari Mbak Dara ingin membeli tanah yang sudah diserobot. Ya. Bagaimana Mbak Erlin? Iya, saya setuju. Baik, untuk nominalnya kita bukan di rumah saja Mbak Dara. Untuk menyatakan sebuah kesepakatan, untuk Mbak Erlin dan Mbak Dara dimohon untuk berdiri. Silakan dijabat tangan. Tanda tangan terlebih dahulu ya Mbak. Terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih Bu. Saya pamit dulu Bu. Iya. Hati-hati Mbak. Mediasi membuahkan hasil. Dengan kesepakatan Dara membeli tanah Arlin. Agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi, Dara dan Arlin bersepakat mendatangi kantor PPAT untuk mengurus pembaharuan sertifikat tanah mereka. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, di sini saya mau memperbarui akte tanah. Oh iya, boleh saya lihat berkasnya? Oh iya. Untuk prosesnya kurang lebih 1 bulan ya. Nanti balik lagi ke sini, saya akan kabarin. Baik Bu, untuk itu saya pamit dulu. Saya akan kembali lagi ketika surat saya sudah selesai. Iya, baik. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat berjumpa kembali. Berakhirlah sengketa, berakhir juga cerita. Bukan cerita fakta, tapi semoga jadi pelajaran baik untukku, kami, maupun orang di luar sana.